Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rifka Safira, peserta latihan dasar gelombang 1 Angkatan 1 Kelompok 1 CPNS Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Balai Diklat Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait materi agenda 2, yaitu akuntabel dan kompeten. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. 3 kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, ada akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Menciptakan framework akuntabilitas. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja ASN. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. 4. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait materi kompeten. Pengertian kompeten. Berdasarkan pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya termasuk mewujudkan dalam kinerja. 3 kode etik kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sistem pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pada pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan ini dibagi menjadi 2, yaitu klasikal dan non-klasikal. Pada pelatihan klasikal, pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk non-klasikal, melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dengan pegawai swasta. Paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
Standar kompetensi ASN sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017. Yang pertama, kompetensi teknis yang berkaitan dengan teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial untuk memimpin atau mengelola unit organisasi, dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait agenda 2, yaitu akuntabel dan kompeten. Terima kasih.